Silakan duduk semua. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, pada malam hari ini perdana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saya pada malam hari ini ingin membawakan sebuah tema yang kalau bisa dibilang sederhana namun sulit bagi banyak orang untuk lakukan. Apa itu kesopanan? Kesopanan mungkin bisa menjadi hal yang sepele, seperti minta permisi di orang ketika lewat. Boleh, itu memang telah menjadi suatu budaya yang telah diwariskan dari nenek moyang kita. Tetapi pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar tentang kesopanan dalam Tuhan. Kesopanan dalam Tuhan bukan hanya berarti kita melakukan hal-hal yang memang menurut manusia atau menurut pandangan orang lain menjadi hal yang biasa saja. Tapi jika dalam Tuhan menjadi hal yang sangat luar biasa yang harus bisa kita perhatikan, karena kesopanan itu akan menjadi satu hal atau menjadi satu kunci untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini jika belajar tentang kesopanan dalam rumus 5W1H, kalau misalnya kita belajar apa itu kesopanan? Di sini saya telah mencari kesopanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat sopan santun, tingkah laku, tutur kata yang baik, atau tata krama. Kesopanan bisa dilihat dari tindakan kita sehari-hari. Dan siapa yang melakukan kesopanan itu? Kesopanan itu kita tentu saja kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika dalam Tuhan, yang menjadi model kesopanan kita adalah Tuhan Yesus. Tujuan kita bersikap sopan bukan hanya untuk dilihat oleh orang lain, tetapi juga untuk kebaikan diri sendiri, dan juga kita lakukan tanpa memandang bulu, status, ataupun sosial. Kapan kita harus melakukan kesopanan? Kesopanan dilakukan setiap saat, baik itu saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Dan kapan dan di mana saja tanpa mempedulikan mau dilihat ataupun tidak, karena kesopanan itu lahir dari dalam diri kita sendiri. Kesopanan, jika bisa dibilang, kesopanan itu mencerminkan hati seseorang. Kenapa? Kalau dalam keagamaan, mari kita buka dalam Matius 22 ayatnya yang ke-39. Di situ dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika dilihat dari Matius 22 ayat 39, di sini Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi. Saling mengasihi juga merupakan hukum yang kedua yang utama. Nah, mengasihi bisa dikaitkan dengan kesopanan. Saat kita mengasihi seseorang, tentu kita akan menghargai seseorang dan melakukan kesopanan. Selain itu, bagaimana cara kita untuk melakukan kesopanan? Kesopanan mungkin bisa dilihat dari perbuatan ataupun tingkah laku kita setiap hari. Dan rasa sopan itu harus kita tunjukkan dengan cara yang benar. Pada malam ini saya ingin membahas tentang 2 poin penting dari kesopanan. Yang pertama adalah baik budi bahasanya, di mana lemah lembut. Baik budi bahasanya berbicara tentang perkataan kita. Mungkin saat ini orang menganggap perkataan adalah hal yang sepele. Bahkan saat ini ada banyak bahasa gaul ya. Bahasa gaul kayak anjir, terus apalagi banyak sebagainya. Tapi apakah kita tahu arti dari perkataan tersebut? Karena dalam Matius 12 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-37, boleh tolong dibuka? Dalam Matius ayatnya yang kedua, pada Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan telah menegaskan kepada kita bahwa perkataan itu harus dijaga. Bahkan sekecil apapun perkataan itu harus kita pikirkan sebelum kita mengucapkannya. Kesopanan bukan hanya berbicara tentang sikap. Nah,
namun juga ucapan yang keluar dari mulut kita. Ada satu kata bijak yang telah saya cari, yaitu lidah seseorang menggambarkan bagaimana hatinya. Jika kita lihat dari orang-orang di sekitar kita, kebanyakan orang yang pemarah adalah orang yang memiliki hati yang kurang kasih sayang. Betul kan? Ketika dia sering marah-marah, ketika dia sering kalau misalnya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tentu saja dia kurang kasih sayang. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana gambaran hatinya. Selain itu, ucapan kita juga mencerminkan bagaimana kehidupan kita nanti saat di penghakiman. Karena ucapan kita akan selalu diperhitungkan. Karena nanti pada saat pengadilan akhir, kita itu akan bukan hanya dihakimi lewat perbuatan kita, tetapi juga ucapan kita. Seperti yang ditegaskan dalam Matius 12 ayatnya yang ke-36 sampai 37. Untuk itu perkataan sia-sia seperti caci maki ataupun sumpah serapah, pengeluhan, itu harus kita perhatikan dengan baik-baik. Untuk itu pikirkan sebelum kita berbicara. Kemudian yang kedua adalah baik sikap perilaku. Mengapa kita harus bersikap sopan? Ada yang bisa jawab mengapa kita harus bersikap sopan? Ya baik, kalau mengapa kita harus bersikap sopan, itu karena ketika kita bersikap sopan, dari situlah Tuhan kita terpancar. Ketika kita memiliki sikap yang benar, yang baik, yang tidak memancarkan hal-hal yang jahat, disitulah Tuhan Yesus akan terlihat dari hidup kita. Tuhan Yesus itu ada dalam hati kita. Namun jika kita melakukan hal-hal yang tidak benar, Tuhan akan pergi dari hati kita. Hati kita akan mati. Kalau menurut ketua yayasan saya, Pak Joni Kilapong, hati seseorang itu bisa mati. Ketika dia jauh dari Tuhan, dia hidupnya sembrono dan tidak pernah memikirkan tentang Tuhan, hatinya akan mati. Pernahkah kita berpikir saat kita berbuat jahat, hati kita akan, misalnya nih, saya mau mencuri, Grace, jangan, itu dosa. Itu adalah hati nurani kita. Kita akan selalu dikejar perasaan bersalah. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, misalnya kita mencuri, ya ada uang tuh, uang mama misalnya 50.000, ambil ah. Terus kita biasa-biasa saja. Nah, harus hati-hati. Disitulah hati kita mati. Saat hati kita mati, hal itu akan sangat berbahaya bagi diri kita. Kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Untuk itu kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Mulai dari membangun doa-doa pribadi kita. Jangan pikir kita datang ke gereja setiap hari Minggu atau doa pada hari Jumat, doa puasa, ataupun ibadah pemuda sudah menyelamatkan kita. Belum tentu. Ketika kita, walaupun hanya ke gereja, itu hanya sebatas formalitas. Atau misalnya kita ke gereja, hari ini hari Minggu nih, terus kita ke gereja, oke, boleh. Terus minggu depannya lagi kita tidak ke gereja. Tapi kita kayak, gimana ya? Kan hari ini kan hari Minggu. Mungkin itu ada hati nurani kita yang menegur. Tetapi itu bisa dibangun dari kebiasaan. Tetapi saat kita bergaul erat dengan Tuhan, hal sekecil apapun, kalau misalnya bangun pagi kita lupa berdoa, itu artinya kita sudah mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Saat kita bangun pagi kita lupa berdoa, terus ada hati kita yang menegur, selalu sadar bahwa Tuhan masih mengasihi kamu. Jangankan itu, bahkan saat makan pun harus berdoa. Ketika tidak berdoa, mungkin bagi sebagian orang ya biasa saja ya. Tetapi itu adalah hal kecil yang dapat membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ingatlah bahwa kita ini selalu dikelilingi dengan CCTV-nya Tuhan. Apapun yang kita perbuat mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain. Manusia tidak bisa melihat apa yang kita lakukan sendiri di dalam kamar. Tetapi ingat bahwa mata Tuhan ada di segala tempat.
Ia selalu merekam apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Bahkan hal-hal yang kita pikirkan pun sudah Tuhan tahu. Untuk itu kita harus bersikap sopan dimanapun dan kapanpun. Bahkan kan saat ini tingkat kesopanan di Kota Kupang itu sudah mulai rendah. Kalau misalnya ada orang yang bertamu, terus kita tidak minta permisi, itu bukan hal yang sopan. Mungkin memang sepele, tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu memperhitungkan hal-hal itu. Mulai dari hal-hal kecil, sekecil apapun yang kita lakukan, akan selalu Tuhan ingat. Selalu ingat bahwa apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita lakukan akan selalu dipertanggungjawabkan. Maka dari situ, saya ingin mengajak kita semua, mulailah mendekatkan diri dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, cari Tuhan kapanpun. Oke, mungkin kita bisa sibuk. Paginya kalau misalnya kita bangun, mungkin bisa doa pagi, ya kemudian kita melakukan aktivitas, tetapi selalu ingat dalam aktivitas itu juga ibadah. Segala perbuatan dan apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sekedar formalitas ke gereja, tetapi juga apa yang kita lakukan sekecil apapun itu adalah ibadah. Untuk itu, kita harus bisa membangun kesadaran dalam diri kita untuk terus mencari Tuhan. Bukan hanya mencari Tuhan di gereja, tetapi juga membiasakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang benar. Bahkan ketika kita memikirkan hal-hal yang untuk berbuat jahat, kayak misalnya hari ini ujian, terus kita sudah berpikiran untuk menyontek, itu pun sudah dosa. Kalau memang sudah berpikiran untuk melakukan hal itu, segera minta ampun di Tuhan. Tuhan akan selalu memaafkan bagi mereka yang meminta pengampunan bagi mereka. Agar perkataan dan perbuatan kita benar, kita harus bergaul dengan Tuhan. Dari ucapan dan perbuatan seseorang, kita sudah bisa melihat kualitas hati seseorang. Jadi hati seseorang itu bukan hanya kita bisa lihat dari perbuatannya, tetapi dari ucapan seseorang, kita sudah bisa melihat kualitas hati seseorang. Ketika orang yang bergaul erat dengan Tuhan, coba lihat perkataan dan perbuatannya, pasti akan selalu benar. Tetapi saat orang yang sering caci maki, sering ada pengeluhan, tentu hidupnya perlu dipertanyakan. Apakah dia dekat dengan Tuhan ataukah tidak? Karena ketika dia dekat dengan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan akan selalu mengatur langkahnya. Jadi dia tidak perlu mengeluh apapun yang ia lakukan. Apapun tanggung jawab yang diberikan kepadanya, ia akan selalu lakukan tanpa pengeluhan, dan perkataan yang ia ucapkan akan selalu benar. Untuk itu kita semua sebagai anak-anak muda yang sudah sering dengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar firman Tuhan di gereja, tetapi juga mulai bangun kebiasaan diri untuk mencari Tuhan setiap saat. Jangan hanya kita melakukan aktivitas biasa, ini kan aktivitas saya. Oke, belajar, boleh. Lakukan misalnya jalan-jalan, boleh. Tetapi selalu ingat, apa yang kita lakukan harus mencerminkan apa kehendak Tuhan. Harus selalu mencerminkan apa yang Tuhan mau. Hal yang paling sederhana dimulai dari perkataan kita. Ingatlah untuk selalu menjaga perkataan kita. Karena saat ini banyak bahasa-bahasa yang kurang pantas. Ada banyak bahasa-bahasa yang dapat membawa kita atau menjerumuskan kita ke dalam dosa. Untuk itu, agar kita selalu disadarkan, tetap cari Tuhan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua.